Allah beserta dengan umatnya. Allah hadir dalam kehidupan manusia. Allah peduli dengan hajat hidup umatnya. Melalui Yesus Kristus, ya, Allah menghadirkan dirinya dalam bentuk manusia. Firman yang telah menjadi daging sesuai dengan rencana Allah. Kalau ditarik panjang, maka ini berkaitan dengan kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan semuanya. Direncanakan sedemikian rupa sampai kepada titik malam hari tersebut. Peristiwa kelahiran Yesus yang mengubahkan nasib manusia, yang semulanya tidak ada harapan dan menuju kebinasaan karena dosa, menjadi berpengharapan karena malam hari itu seorang bayi, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itulah Dia pantas untuk menerima kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ya. Oleh sebab itulah para malaikat juga mengatakan bahwa kita muliakan Dia. Dan para malaikat tidak hanya mengucapkan itu, dia mengatakan juga akan ada damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepada Tuhan. Dan hal ini juga pernah lagi-lagi ada benang merahnya dengan perjanjian lama, yaitu Yesaya 9 ayat 6-7. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus sudah menubuatkan kelahiran Yesus, kehadiran sang bayi ini sebagai seseorang yang membawa damai sejahtera, Raja damai. Manusia yang berdosa sedang berada dalam peperangan melawan sang penciptanya, dan ini adalah peperangan yang mustahil untuk dimenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam dosa, kita berada dalam sebuah peperangan yang tidak mungkin kita menang. No chance. Sebaik apapun kehidupanmu, semegah apapun kehidupanmu, seberapa terhormatnya engkau di tengah masyarakat, kita sedang menghadapi suatu pertempuran yang pasti kita akan kalah dan ujungnya berada dalam kebinasaan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kehadiran Yesus pada malam hari itu mengubahkan nasib kita, mengubahkan takdir kita. Yang tadinya kita harus menghadapi suatu pertempuran yang tidak mungkin kita menangkan, hadirnya Yesus Kristus membawa harapan. Itulah mengapa Dia lahir bagi kita. Baik yang dikasihi Tuhan, Sang Surya kebenaran telah hadir. Surya kebenaran, Dia adalah sang matahari yang terbit. Bapak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pendapat yang menarik yang mengungkapkan mengapa sih Yesus itu lahirnya harus kira-kira di akhir bulan Desember. Itu adalah waktu titik balik matahari, yang ada dua kali titik balik di titik balik musim panas dan titik balik musim dingin. Dan sekitar itu di akhir-akhir tahun menurut penanggalan Gregorian atau penanggalan kita saat ini, maka itu adalah saat titik balik. Titik balik apa? Titik balik di mana musim dingin akan segera berlalu, musim panas akan segera datang. Dan artinya apa? Terang itu akan hadir.
Musim dingin yang berkepanjangan menandakan matahari tidak banyak bersinar. Tetapi dalam titik balik ini, matahari akan lebih banyak bersinar. Terang itu sudah hadir. Dan itu adalah sebuah rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Menghadirkan sang surya kebenaran itu, mengakhiri kegelapan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya sudah menubuatkan bahwa kehadiran Yesus akan membawa damai sejahtera. Ya, ketika seseorang diampuni dosanya, maka dia tidak lagi sebagai seteru Allah. Ya, Yesus mendamaikan peperangan manusia dan Allah, Sang Penciptanya sendiri. Melalui Yesus Kristus seseorang bisa berdamai dengan Allah karena pada waktunya, ya, beberapa saat setelah Natal kita peringati sebagai selebrasi Paskah. Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Dan melalui kelahiran Yesus Kristus, ini adalah awal manusia diperdamaikan dengan Allah. Segala kuasa dosa dan kutuk telah dipatahkan oleh darah Yesus. Sehingga damai sejahtera itu bisa kita alami tanpa kehadiran Yesus Kristus. Tidak bisa. Kenapa? Karena setiap saat kita sedang berada dalam peperangan. Orang yang berada dalam peperangan tidak akan mengalami damai sejahtera dalam hatinya. Seseorang yang sedang berperang, bagaimana mungkin dia bisa tidur nyenyak? Seseorang yang sedang dalam peperangan, bagaimana mungkin hidupnya bisa tenang? Karena setiap saat dia tahu, dia sadar, mungkin tidak mau mengungkapkan, mungkin tidak mau mengakui di hadapan orang banyak, tapi dirinya sedang berada dalam peperangan, akan pernah merasa damai sejahtera. Di hari Advent keempat sekaligus malam Natal, ini adalah hari istimewa Bapak Ibu, karena hari ini, hari Minggu ini jadwalnya sebetulnya adalah Advent terakhir, tapi jatuhnya pas dengan malam Natal juga. Ya, hari ini istimewa, dan dalam peristiwa ini ketika kita mengenang kembali kelahiran Yesus, marilah kita mawas diri kita masing-masing. Adakah damai sejahtera itu di dalam hatimu? Apakah saat ini kau sedang mengalami peperangan yang sebetulnya kalau mau jujur, mau mengakui, ya, saya sedang dalam peperangan, saya sedang tidak baik-baik saja, sehingga damai sejahtera itu terenggut daripada kita. Maukah engkau mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan menguasai hati dan pikiran kita? Para gembala sudah melakukan hal yang tepat, datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan itu bukan peristiwa yang jelimet, butuh tafsir ini itu, butuh ilmu teologi tinggi baru kita bisa datang sama Tuhan. Tidak. Datang kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat sederhana. Datang kepada Tuhan, datang. Letakkanlah mahkotamu, kesombonganmu, keangkuhanmu di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, ketoklah maka pintu itu akan dibukakan kepadamu. Tuhan berkenan, Bapak Ibu. Allah yang maha mulia, yang kemuliaannya menggentarkan itu, berkenan ditemui oleh manusia. Tak ada lagi di dunia ini kasih yang seperti itu, bukan? Seorang pencipta yang bahkan berada dalam kemuliaannya saja seorang bertekuk lutut, gentar dan ketakutan, tapi dia berkenan ditemui. Mau untuk ditemui dan berkenan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan berjumpa dengan Yesus. Pasti akan berjumpa dengan Yesus.
Dia adalah Tuhan yang berkenan untuk ditemui. Bertahun-tahun mungkin kita sudah berada begitu dekat dengan rumah Tuhan, begitu dekat dengan gereja, begitu dekat dengan pelayanan, merasa diri kita begitu akrabnya dengan dunia gereja. Tapi sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di gereja? Ketika kita berkata, saya tiap hari berdoa, saya tiap hari memuji, menyanyi nyanyian rohani, sudahkah kita bertemu dengan Tuhan? Melalui nyanyian kita, melalui doa-doa kita, melalui pelayanan yang kita lakukan. Kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan, apalah gunanya? Apakah damai sejahtera itu tetap akan hadir dalam kehidupan kita kalau kita sendiri masih berperang dengan Sang Pencipta? Bagaimana kita bisa menilai diri kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kalau damai sejahtera dalam pelayanan itu pun, damai sejahtera dalam ibadah, damai sejahtera dalam doa-doa kita, para gembala melakukan hal yang tepat. Dengan tulus mereka datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Maafin, saya bukan siapa-siapa. Bahkan nama mereka saja tidak disebut di dalam Alkitab. Tidak ada yang tahu namanya siapa. Padahal begitu besar peran yang mereka lakukan. Mereka tidak keberatan. Baik yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Yesus. Jumpailah Sang Raja Damai yang sedang kita peringati kelahirannya. Dia berkenan engkau temui. Dan ketika dia benar-benar hadir dalam kehidupanmu, Mazmur 23 berkata apa? Dia adalah seorang gembala yang baik. Gembala yang apa? Membawa domba-dombanya kepada padang rumput yang hijau, air yang tenang. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kau khawatirkan? Apa? Situasi dunia yang tidak menentu, kondisi perekonomian, sakit penyakitmu. Ketika kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, Dia adalah gembala yang baik. Dia akan membeban kamu. Domba itu kadang-kadang bandel. Buktinya Yesus pernah menyampaikan perumpamaan domba yang hilang. Kalau tidak bandel, tidak hilang. Pasti domba ini bandel juga. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dicari loh domba ini. Kita loh yang butuh Tuhan. Tapi Tuhan berinisiatif, Dia mencari. Dan ketika menemukan, melihat domba ini terluka, apa yang dilakukan? Dibeban lukanya. Pulanglah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Sejauh apapun engkau melangkah, luka-luka apapun yang engkau hadapi, yang engkau derita, kehidupan kadang-kadang membuat kita terluka. Sebagai seorang Kristen pun kita bisa terluka. Satu dan lain hal terjadi dalam kehidupan kita, melukai kita. Tapi Sang Gembala itu, Dia terus-menerus mencari engkau. Mencari, memanggil namamu untuk kembali kepada-Nya. Pulanglah, kembalilah kepada Allah. Dia yang menyediakan padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Mari kita kembali kepada Allah, mencari perkenanan Tuhan, dan kiranya damai sejahtera yang diberikan kepada mereka yang hidupnya berkenan kepada Allah berlaku dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mau memperoleh damai sejahtera dalam kehidupan, kau datang kepada
Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung. Mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah berada di luar kota, yang Natalan liburan pulang ke Solo, sudah tidak lagi berada di gereja ini. Tidak apa-apa. Dimanapun engkau berada, kota manapun, gereja manapun, pendeta manapun yang engkau dengarkan, kalau engkau datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan berjumpa dengan Dia. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, kehidupannya akan diubah. Dia akan seperti pohon yang di tepi aliran air, yang tidak takut akan musim kering, yang tidak takut terluka karena proses kehidupan. Kenapa? Karena Sang Domba ini tahu, Gembalaku bisa menyembuhkan. Di tangannya aku akan dipulihkan. Bilur-bilurnya akan memulihkan kehidupanku. Segala sakit penyakitku, segala permasalahan yang kuhadapi dalam kehidupanku, aku tenang karena aku dekat dengan Gembalamu. Tidak masalah harus diterpa badai semacam apapun. Tidak takut menghadapi lembah kekelaman, karena Sang Gembala itu membawa gada dan tongkatnya, melindungi engkau, memelihara kehidupanmu. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupanmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena melalui peristiwa Natal yang sedang kami kenang kembali, kami mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang memiliki solidaritas terhadap ciptaannya, yang tidak membiarkan kami menuju kebinasaan, namun Allah yang merencanakan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kebaikan itu Engkau hadirkan melalui kehadiran Yesus Kristus, yang pada malam hari itu lahir dalam kesederhanaan kandang domba. Namun dampaknya tidak sederhana ya Tuhan. Dampaknya mengubahkan kehidupan kami. Dampaknya memulihkan kembali hubungan kami yang tidak baik dengan Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, sekiranya ada dari antara kami yang masih jauh dari Tuhan, sekiranya ada di antara kami yang tersesat jalan kehidupan kami, sekiranya ada di antara kami yang terluka dan tidak bisa datang kembali karena luka-luka tersebut, Tuhan Kau datang mencari kami, berinisiatif memanggil nama kami, pribadi lepas pribadi. Dengan berbagai cara Tuhan yang unik, Engkau berusaha menyatakan diri-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon supaya kami memiliki hati seperti para gembala, merespon dengan tepat berita yang disampaikan oleh para malaikat, bahwa pada hari itu kami diubahkan kehidupannya melalui kelahiran Yesus Kristus. Engkau yang mengejar hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ketuklah pintu hati kami, dan kiranya Natal hari ini tidak berlalu seperti itu saja, namun kami menemukan alasan untuk kembali kepada Tuhan. Alasan yang utama, yaitu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Gembala yang benar-benar peduli, mengerti kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera-Mu akan melingkupi, menyertai, memelihara kehidupan kami mulai sekarang sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami kelak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.